Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kelompok 3. PT Petty Pet Shop adalah perusahaan yang sejak tahun 2019 bergerak pada penjualan toko perlengkapan hewan khusus kucing. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok yang mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 N/30. Setelah dibeli, barang-barang tersebut dijual kembali kepada pelanggannya dengan sistem tunai maupun sistem kredit dengan berbagai termin. Untuk meningkatkannya pelayanan kepada pelanggannya, Petty Pet Shop juga menerima jasa pengobatan kepada hewan. PT Petty Pet Shop sudah terdaftar menjadi PKP, perusahaan kena pajak, sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Pada bulan Januari 2020, PT Petty Pet Shop memutuskan untuk melakukan perusahaan percetakan akuntansi perusahaan menggunakan ABSS Primer V.20 dengan konsep multi currency. Nama perusahaan Petty Pet Shop. Alamat perusahaan Jalan Raya Pajajaran nomor 99 RT 02 RW 11 Bantarjati, Kecamatan Bogor Barat, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia, kode pos 16253. Nomor telepon 0251 1002 501. Fax 081124000908. Email pettypetshop@gmail.com. Website pettypetshop.co.id. Jenis usaha pet shop dan klinik hewan. Periode akuntansi 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Membuat data perusahaan. Awal-awal mula kita harus mendownload dulu ABBS Premier 2.0. Lalu kita klik create. Lalu seperti digambar di samping ini introduction, lalu next, lalu ke company informasi, lalu next, langsung ke akun informasi, next, lalu ke step kelima itu accounting informasi, next. Lanjut membuat data perusahaan. Membuat data perusahaan seperti yang ada di gambar, kita akan build your account list. Lalu next, lalu klik ke akun list, lalu klik next, lalu ke company file, kita cek filenya, kita akan masukkan file di bagian mana, lalu next, lalu kita ke consultation create, lalu langsung tampilan menu utama ABSS. 1. Pembukuan. Setiap pembelian kepada supplier yang sudah memiliki PKP atau pengusaha kena pajak akan dikenakan PPN, pajak penghasilan nilai, sebesar 10% dari nilai pembelian yang akan dimasukkan ke akun pajak masukan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan juga akan mengurangi nilai PPN masukan sebesar 10%. Potongan pembelian saat melakukan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap supplier. Pengkodean pembelian FB _tanggal bulan _nomor urut transaksi. Lanjut 2. Pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran di bawah 1 juta menggunakan kas kecil. Transaksi pengeluaran di atas 1 juta dibayarkan menggunakan akun kas berdasarkan nama mata uang yang digunakan. Pengkodean kas keluar BKK 001. 3. Penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Harga jual belum termasuk pajak. Setiap transaksi penjualan akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai penjualan yang akan dimasukkan ke akun pajak keluaran. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai PPN keluaran sebesar 10%. Potongan penjualan saat penerimaan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap pelanggan. Pengkodean untuk faktur penjualan FG _tanggal bulan _nomor urut transaksi. 4. Penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan segera mungkin disetorkan ke rekening bank. Pengkodean kas masuk BKM 001. 5. Persediaan barang. Sistem pencatatan transaksi persediaan adalah perpetual. Setiap akhir bulan dilakukan penyesuaian stok persediaan dengan stok in hand digunakan berdasarkan stock of name dan harga perolehan diakui berdasarkan metode FIFO. 6. Penyusunan aktiva tetap. Menggunakan metode garis lurus, perhitungan dan pencatatan untuk menyusun aktiva tetap akan dilakukan setiap akhir bulan. Pengaturan referensi.
Pengaturan untuk setiap penggunaan file perusahaan dapat diatur pada preferensi. Komponen pada preferensi terbagi menjadi 8 bagian. Sistem preferensi, checklist untuk opsi, deal in multiplet currency system with Windows preferensi unklik untuk opsi otomatis check spelling in text valid before recording transaction. Sales preferensi checklist untuk opsi warn for duplicate invoice number on recorder sales buat termin 2/10 and net 30 untuk termin pembayaran transaksi penjualan. Purchase checklist untuk opsi warn for duplicate purchase. Preferensi order number on recorder purchase. Security preferensi buat user ID berdasarkan nama masing-masing. Pengaturan preferensi. Kita pertama akan masuk ke stub preferensi. Stub preferensi yang seperti tertera di gambar, lalu bagian tab sistem, lalu klik OK, lalu ke bagian tab Windows, lalu klik automatic OK, lalu klik bagian tab sales. Kita akan checklist itu yang for duplicate, lalu OK, lalu seperti sales trim kita akan masukkan diskonnya 10%, balance due date-nya 30, lalu OK. Lanjut ke bagian tab purchase, kita akan seperti gambar di atas, warm of duplicate kita checklist lalu OK. Lalu ke tab security seperti gambar di atas yang sudah tertera, kita akan lanjutkan klik OK. Pembuatan mata uang. Currency code, currency name, exchange rate, currency symbol. USD rupiah 1 Rp, USD United States Dollar 14.235 US dollar, SGD Singapura Dollar 10.623 Singapura Dollar. Lanjut pembuatan mata uang. Pembuatan mata uang kita akan ke list, lalu ke currency, lalu ke delete currency, lalu ke United Sales Dollar lokal US dollar. Lanjut ke edit dalam mata uang rupiah. Currency profile kita klik, lalu kita rubah menjadi rupiah, kita ganti menjadi Rp atau IDR, lalu OK. Ke mata uang Singapura kita ganti menjadi SGD, lalu OK. Ke mata uang US dollar kita ganti ke USD, lalu klik OK. Dan mata uang US dollar Singapura atau Singapura dollar kita akan mengganti US Singapura. Lanjut kita klik OK. Pengaturan data akun list yang dihapus, nomor akun, nama akun 1-2120 payroll check-in account 12130 cash drawer 12210 last proven from double to debt. Langkah-langkah menghapus akun. 1. Kita akan masuk ke akun list, lalu kita klik seperti yang yang tertera di sini. Kita klik kedua, kita cari payroll queen account, langsung kita edit, lalu kita delete akun, lalu kita OK. Akun list yang harus diedit, nomor data akun lama, nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsud Puji Nurlia dengan NIM 112000090. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Baik, di sini ada data akun list yang harus diedit. Di sini ada 5 data dari akun lama ke akun baru. Untuk caranya adalah klik menu akun, klik akun list, lalu akan muncul nama akun yang sudah terdapat di ABCS. Ini ya. Lalu klik edit. Kemudian pilih header atau detail akun. Di sini kita ganti nomor akun sama akun name. Jika sudah, bisa klik OK. Di sini ada daftar akun baru yang harus dimasukkan ke ABCS. Langkah-langkahnya adalah pada comment center akun, klik akun list, lalu klik new. Pilih header atau detail akun, di sini diisi untuk akun number sama yang lainnya.
Bisa dilihat pada gambar ya. Jika sudah, bisa diklik OK. Untuk pembuatan link akun, klik menu akun list, klik currency, lalu akan muncul menunya. Pilih rupiah, lalu edit. Untuk receivable sama payable-nya bisa disesuaikan dan bisa disesuaikan. Lanjut, untuk link akun mata uangnya bisa disesuaikan receivable sama payable-nya sesuai pada gambar yang ada di sini ya. Untuk pembuatan link akun mata uang SGD-nya juga sama. Sini ada data pajak. Untuk data pajak, sini ada PPN, pajak pertahanan nilai, pajaknya 10%. Caranya pilih toolbar akun, pilih list, lalu tax kode, pilih path value add text, bisa klik panah ini atau langsung edit. Setelah itu akan muncul jendela editan, ubah sesuai ketentuan. Jika sudah, bisa klik OK. Untuk data job, di sini ada job number H, job namanya hewan, untuk J namanya jasa. Pada menu job, cara membuat job list yakni klik list, klik menu bar list, klik new job, klik new dan istilah seperti job number H, job namanya hewan. Untuk yang selanjutnya juga sama, bisa diklik OK. Lalu untuk data kategori, di sini ada kategori ID, L sebagai kategori namanya, lokal, O untuk overseas. Cara membuat kategori yakni menu bar list, klik kategori, klik new, lalu isi kategori yang akan dimasukkan seperti kategori ID L sebagai untuk kategori name-nya lokal dan kategori O untuk kategori name-nya overseas. Bisa klik OK, akan terdapat jendela ya. Lalu untuk pre-save, di sini ada visa ID ABC untuk username-nya YDR USD SGD. Yakni klik menu bar list, klik custom list dan file name, klik pre-save. Untuk name of pre-save A-nya diganti jadi IDR, untuk level B-nya USD, untuk level C-nya SGD, lalu bisa klik OK. Untuk melihatnya kita buka file, klik verify company file, lalu klik OK dan OK lagi. Selanjutnya ada data customer. Untuk data customer di sini ada 4 caranya. Ada customer ID-nya C001, Ucu Pet Shop, alamatnya Taman Yasmin Sektor 5 Bogor, asuransinya IDR. Untuk ID C002 Kartika Pet Shop, Perumahan Taman Firdaus Cipor nomor 15 Bogor, untuk asuransinya SGD. Untuk C003 Atipa Pet Shop, Jalan Cilosari B12 nomor 8 Bogor Baru Taman RT 3 RW 4 Bogor, untuk asuransinya USD. Untuk C004 AD Pet Shop, Villa Bogor Indah 2 Blok DD 6 nomor 15 Cipariki Bogor Utara Bogor, untuk asuransinya IDR.
Caranya, klik car file pada layar Command Center, pilih dan klik car list. Perhatikan tabel pojok kiri atas pada tampilan car list. Sini untuk customer, namanya Ciko Pet Shop, untuk C0 car ID-nya C001, alamatnya Taman Yasmin Sektor 5 Bogor. Seperti di gambar. Lakukan hal yang sama pada data yang lainnya, dan di sini akan terdapat data-data customer yang sudah dimasukkan. Selanjutnya ada data supplier. Di sini ada ID-nya S001, untuk nama pemasoknya Glory Pet Shop. Alamatnya Jalan TJ Duren Barat 1, nomor 19 C, RT 6 RW 3, Grogol, Pertamburan, Jakarta 11470. Nomor teleponnya 0811 188 020. Untuk kategorinya IDR. Untuk S002 Pet Shop, dia alamatnya Jalan Cikuray nomor 46 RT 1 RW 6 Babakan, Kota Bogor. Untuk nomor teleponnya 085 051 0051 8369. Untuk asuransinya SGD. Di sini ada S003, untuk ID-nya, nama pemasoknya Jangki Pet Shop, alamatnya Jalan Arif Rahman Hakim nomor 17 Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok 16432. Nomor teleponnya 021 7721 7968. Untuk asuransinya USD. Untuk langkah-langkahnya adalah sini KTP-nya supplier, untuk namanya Glory Pet Shop, car ID-nya S001, untuk alamatnya RT 6 RW 3 Grogol, Tamburan, Jakarta 11470. Untuk viewing detailnya terlihat pada gambar, dan di sini ada data supplier yang sudah terdapat pada ABCS. Ya sudah, bisa. Oke. Pertama E001, nama pegawai Alisan, nomor telepon 0811 200 3670 dengan kurensi IDR. Yang kedua ada ID E002 atas nama Sunsun, nomor telepon 0878 9876 5432 dengan kurensinya sama, itu IDR. Dan yang terakhir ada E003 atas nama Muhammad Kurnia, nomor telepon 0896 1234 5678. Cara pengaplikasian KBSS-nya itu, yang pertama-tama pilih menu card pada Command Center, kemudian pilih card list, lalu klik envelope seperti ini, lalu klik new, lalu ditambahkan namanya, ID card, nomor telepon, dan kurensinya IDR. Selanjutnya saldo awal akun. Akun Stonequip at cost 1 juta di debit. Lalu ada akun Store Equip account debit 1.200.000, Office Equip all cost 500.000 di debit, Office Equip account debit 900.000 di kredit, cash IDR ada 7 juta, cash USD ada 400 US dollar, ada cash USD exchange-nya itu 5.693.200. Lalu ada cash SGD ada 350. Cash SGD exchange-nya 7.116.000.
Lalu ada trade debtor, ada IDR 750.000, trade debtor USD itu US dollar 22, trade debtor USD exchange 313.126, trade debtor SGD exchange ada 371.770, ada paid inventory 3 juta, trade creditor IDR 450, trade creditor USD ada 30 US dollar, trade creditor USD exchange-nya 426.990, trade creditor SGD exchange-nya 205.550, Fed collector 40.647.660, Fed plate-nya 2 juta rupiah, owner, lalu ada owner seller capital ada 1.264.848, owner seller drawing 1.200.000, retained earning 1 juta. Cara pengaplikasiannya pertama-tama itu mengklik setup, lalu balance, lalu account opening balance. Lalu di sini kita langsung menambahkannya. Jika account to be allocated Rp kosong berarti itu sudah balancing. Selanjutnya ada saldo awal piutang. Dengan ID 001 atas nama Chico Pet Shop, nomor invoice INV01 tanggal 25 bulan 12 2019 dengan saldo awal piutangnya Rp350. Dengan JOB-nya itu H, kategorinya L. Dan yang kedua ada Kartika Pet Shop dengan nomor invoice INV02 tanggal 27 bulan 12 2019 dengan opening balance-nya itu 35 SG dolar dengan JOBH kategorinya itu O. Lalu ada Atifa Pet Shop dengan invoice INV03 30 12 19, opening balance-nya 22 US dollar dengan JOB-nya itu jasa, kategorinya itu O. Dan yang terakhir ada Uci Pet Shop dengan nomor invoice INV04 pada tanggal 31/12/2019 dengan opening balancing-nya 400.000, JOB-nya jasa, kategorinya L lokal. Cara mengaplikasikannya ke ABSS-nya itu klik setup, langsung balance, customer balances. Lalu di situ kita pilih nama customer-nya siapa, lalu diisi nomor invoice, date-nya, sama total including tax, lalu record. Ini adalah hasil piutang pada PT Pet Shop berupa mata uang IDR. Yang kedua ini adalah saldo piutang SG dolar. Dan yang terakhir ini ada saldo piutang US dollar. Ini adalah hasil output piutang pada PT Pet Shop. Semua mata uang ada USD, IDR, dan SGD. Saldo awal hutang. Yang pertama pada pemasok Glory Pet Shop dengan invoice INV01 tanggal 15/12/2019 dengan opening balancing-nya itu 450.000 dengan JOB-nya H, kategorinya L. Yang kedua itu ada Pit Pet Shop dengan invoice INV02 dengan currency tanggal 20/12/2019, opening balancing-nya itu 25 SG dolar dengan JOB-nya H, kategorinya O. Dan yang terakhir itu ada Jangki Pet Shop dengan invoice INV03 pada tanggal 25 bulan 12 2019 dengan opening balancing-nya itu 30 US dollar. JOB-nya itu J, kategorinya itu O. Cara pengaplikasinya itu klik setup, balance, terus supplier balance. Hampir sama kayak yang customer, cuman di sini diganti menjadi supplier. Ini kita pilih nama suppliernya. Saldo awal IDR pada PT Pet Shop yaitu Glory. Mondatnya Rp450.000. Yang ini pada SG dolar 25 SG dolar. Dan yang terakhir pada US dollar yaitu 30 US dollar.
Ini adalah output semua saldo awal hutang pada PT Pet Shop semua mata uang. Lalu ada item list. Item list yang pertama dengan item no B01. Item name-nya itu kucing. I buy this item pet puskes. I sell this item pet sales. Minimal levelnya itu 2. I inventory this item pet inventory. Selling price-nya itu yang IDR. Harga jual kucingnya itu yang IDR 1 juta, 95 SG dolar, dan 70 US dollar. Dengan selling tax PPN 10% dengan satuan unit. Yang kedua itu B02. Nama itemnya itu hamster. I buy this itemnya pet purchase. I sell this itemnya pet sales. Minimal levelnya itu sama 2. I inventory this itemnya pet inventory. Harga hamster IDR-nya 300.000, 19 SG dolar, 14 US dollar. Selling tax-nya menggunakan PPN 10% dengan satuan unit. Dan yang keempat itu ada anjing. I buy this item pet purchase. I sell this itemnya pet sales. Minimal levelnya itu 2. I inventory this item pet inventory. Selling price-nya yang anjing itu IDR-nya 1.600.000, 152 SG dolar, 112 US dollar dengan selling tax PPN 10% dengan satuan unit. Dan yang terakhir itu jasa pemeliharaan hewan seperti grooming dan lain-lain. Cara pengaplikasiannya itu yang pertama inventory, lalu klik item list, dan yang kedua ini kita mengisi langsung menambahkannya nama hewannya apa aja, terus buying detailnya, selling detailsnya jangan lupa. Dan yang terakhir ada persediaan barang. Pada kucing itu dengan kuantiti 10, unit costnya 1 juta, dan okonnya 1160. Hamster kuantitinya 20, unit costnya 300.000. Kelinci kuantitinya 15 dengan unit cost 400.000. Dan yang terakhir itu ada anjing, kuantitinya 10, unit costnya itu 1.600.000. Ini adalah hasil output item list yang berhasil di save. Lalu ada pembelian secara tunai. Pada tanggal 2 Januari, perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Pet Shop, PT Glory Pet Shops dengan termin COD. Nomor purchase-nya FB020101 dengan JOB-nya hewan, kategorinya lokal, exclude 10% PPN. Dia membeli kucing 2 dengan harga bergiri 700.000, total belinya itu 1.400.000. Dengan pajak 10% yaitu 140, total setelah pajaknya 1.540.000. Untuk ABSS-nya itu klik puskes pada modul, lalu enter puskes, lalu pilih nama suppliernya, lalu diisi apa aja yang akan dibeli. Setelah itu untuk melihat hasil transaksi yang berhasil di save itu, kembali ke menu puskes, lalu ke transaction journal. Pembayar pembelian secara tunai. Pada tanggal 3 Januari, perusahaan membayar transaksi pada Glory Pet Shop menggunakan bank IDR sebesar 1.540.000 dengan cek WB ke 030101 dengan JOB hewan, kategorinya lokal. Caranya itu kita ke purchase lagi, lalu pay bills, lalu pilih nama supplier yang akan dibayar tadi. Nanti akan muncul seperti ini utang-utang kita kepada supplier itu. Lalu di sini kita ketik 1.540.000 pada amount-nya. Lalu setelah itu di save. Untuk melihat transaksinya berhasil itu langsung kita ke purchase kembali ke purchase register.
Pada tanggal 3 Januari, perusahaan membeli barang kepada Pit Pet Shop secara tunai menggunakan mata uang SGD. Nomor purchase-nya FB 030102. Jobnya H, kategorinya O, X-Cloud-nya 10% PPN. Kode barangnya P02, nama barangnya hamster, jumlahnya 5. Harga belinya masuk ke menu purchase dan tampilannya akan seperti ini. Setelah direcord, lihat ke transaksi jurnalnya dan tampilannya akan seperti ini. Lalu pembelian secara tunai, pembelian yang tadi dari cash pembayarannya sebesar 78,38 SGD. Pembayarannya yang ini. Ini tampilan pembayaran transaksi yang tadi. Pembelian tunai USD pada tanggal 5 Januari 2020, perusahaan membeli barang kepada Junkie Pet Shop menggunakan mata uang USD. Kode barangnya B04, nama barangnya anjing, jumlahnya 1. Harganya 133. PPN-nya 13,3, jadi totalnya 146,3. Dan purchase di ABSS-nya seperti ini. And history di transaksi jurnalnya seperti ini. Dan pembayarannya tanggal 5 Januari 2020, perusahaan membayar transaksi kepada Junkie Pet Shop menggunakan bank USD sebesar 146,3. Membayarnya melalui bank BCA kepada Junkie Pet Shop. Ini 146,3. Pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit mata uang IDR pada tanggal 6 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara kredit kepada Glory Pet Shop menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 6 Januari, kode barangnya B03, nama barangnya hamster, jumlahnya 3, harga belinya 150.000. PPN-nya 45.000, jadi total belinya 495.000. Dan ini pada menu ABSS-nya. Dan ini yang sudah di inputnya bisa kelihatan di sini. 2. Pembelian secara kredit menggunakan mata uang SGD pada tanggal 5 Januari, perusahaan membeli barang kepada Pit Pet Shop secara kredit menggunakan mata uang SGD. Kode barangnya B01, nama barangnya kucing, jumlahnya 2, harga belinya 66,5. PPN-nya 113,3, jadi total belinya 146,3. Dan ini tampilan di ABSS-nya seperti ini. Bilnya 2. Pada tanggal 5 Januari 2020, perusahaan membeli barang kepada Junkie Pet Shop menggunakan mata uang USD secara kredit.
Kode barangnya B03, nama barangnya kelinci, jumlahnya 2, harga belinya 38 USD, total belinya 83,6. Dan ini menu di ABSS-nya seperti ini. Dan ini ketika sudah selesai di record. Yaitu pengembalian barang secara tunai. Pada tanggal 9 Januari 2020, perusahaan mengembalikan hewan kepada PT Glory Pet Shop dengan nomor purchase FB020101 pada tanggal 2 Januari dengan cara pembayaran tunai. Kode barangnya B01, nama barangnya kucing, jumlahnya 2, harga belinya 700.000. Jadi totalnya 1.400.000. Total pajaknya 140.000, jadi totalnya 1.540.000. Nah, kalau di retur pengembalian barang di jumlahnya kita angkanya dikasih minus. Jadi seperti ini di ABSS-nya. Dan ini pengembalian dananya seperti ini. Retur pengembalian barang secara tunai mata uang SGD pada tanggal 10 Januari 2020, perusahaan mengembalikan hewan kepada Pet Shop dengan purchase FB030102 pada tanggal 3 Januari dengan cara pembayaran tunai. Kode barangnya B02 hamster, jumlahnya 5, harga belinya 14,25 SGD, total belinya jadi 78,38. Dan ini returnya. Ini bukti retur yang berhasil diinput tadi. Pembayaran hutang. Pada tanggal 10 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada Glory Pet Shop sebesar 450.000 menggunakan Bank BCA. Kita masuk ke Pay Bills. Membayar yang 450.000 ini. Dan ketika sudah di record nanti seperti itu. Pembayaran utang mata uang USD. Pada tanggal 11 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada Jengki Pet Shop sebesar 30 USD menggunakan Bank BCA. Masuk ke pay bill-nya seperti ini. Nah, pembayaran hutangnya yang ini. Lalu penjualan secara kredit. Penjualan kredit menggunakan IDR. Pada tanggal 10 Januari, Chico Pet Shop membeli barang secara kredit dengan termin net 10 after EOM. Kode barangnya B01, nama barangnya kucing, 2, jumlahnya 2. Yang kedua, kode barangnya B04, nama barangnya anjing, jumlahnya 2 juga. Harga kucing 1. Pada tanggal 11 Januari 2020, Ativa Pet Shop membeli secara kredit dengan termin net 10 after EOM dengan mata uang USD. Ini seperti tadi pada bacaan sebelumnya, ini untuk exclude PPN 10%, jobnya P kategori O. Ini untuk faktor penjualannya. Nah, ini untuk hasilnya, ini untuk saat pengerjaannya itu customernya Ativa, karena di sini namanya Ativa. Untuk invoice dari pembuatan faktur ini, VG 100.101 untuk tanggal 10 bulan Januari 2020. Nah, habis itu setelah ini klik record ya. Untuk penjualan IDR, ini untuk
contohnya dari sel Ucu Pet Shop. Untuk faktur penjualan ini kita customernya Ucu Pet Shop, invoice-nya VJ 160104 tanggal 16 bulan Januari 2020. Untuk kodenya B01, deskripsinya kucing. Setelah ini untuk kategorinya L, termennya COD. Lanjut, pembayaran penjualan IDR pada tanggal 16 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari Ucu Pet Shop untuk tanggal 16 Januari 2020 dengan nomor invoice, nomor faktur 160104 sebesar 2.200.000, transfer melalui Bank BCA, ID BKM 160103. Saat buat datanya kita deposito akun, kita menggunakan Bank BCA. Itu customernya Ucu Pet Shop. Untuk ini unknown ini untuk pembayarannya 2.200.000. ID yang BKM ini kita masukkan sini untuk tanggal 16 Januari 2020. Untuk ininya memonya kita klik bebas, bisa kita masukkan payment Ucu Pet Shop. Nah ini seperti ini 16 nya, kita bisa klik record ya. Kita lanjut. Penjualan tunai SGD atau Singapura Dollar pada tanggal 17 Januari 2020 ketika Pet Shop membeli secara tunai dengan menggunakan mata uang Singapura Dollar, exclude 10% pajak pertambahan nilai, jobnya H kategori O. Ini hasilnya saat pengisiannya, kita klik invoice Kartika Pet Shop, termennya COD. Untuk invoice PG 170105 tanggal 17 Januari 2020. Ini item nomor B03 kelinci. Nah price nya seperti ini, kita beli 5 jadi 190, hasilnya $19 akhirnya. Kita klik record. Pembayaran tunai Singapura Dollar pada tanggal 17 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari Kartika Pet Shop untuk transaksi 17 Januari 2020 dengan nomor invoice PJ 170105 sebesar Singapura Dollar 209, mentransfer melalui Bank BCA Singapura. Untuk ID-nya BKM 04. Ini akunnya Bank BCA dari Singapura Dollar. Customernya Kartika Pet Shop. Untuk nominalnya 209 Singapura Dollar. ID BKM 04 tanggal 17 Januari 2020. Nah, ini hasil saat ini. Terus klik record. Retur perjualan IDR pada tanggal 18 Januari, perusahaan mendapatkan retur penjualan dari Ucu Pet Shop dengan invoice FR 18013 berdasarkan transaksi 16 Januari 2020 dengan invoice PG 160104. Nih, untuk ini invoice Ucu, termennya COD. Itu record. Nah, kita lanjut ke sini. Di situ klik Bank BCA Ucu Pet Shop, ini BKK 01 tanggal 18 Januari 2020 dengan nominal 2.200.000. Klik record.
return penjualan Singapura dolar. 19 Januari, perusahaan mendapatkan return penjualan dari Kartika Pet Shop dengan invoice FR 190102 berdasarkan transaksi 17 Januari 2020 dengan invoice VG 170105. Nah, ini untuk returnnya. Sebelumnya saat pengisiannya kita klik invoice, customernya Kartika Pet Shop, terminnya COD dengan invoice FR 190102 tanggal 19 Januari 2020. Nah, ini lanjut ke sini. Akunnya BCA Singapura dolar, Kartika Pet Shop, ID BKK tanggal 19 Januari 2020 dengan nominal 83,60 Singapura dolar. Ini hasil dari retur penjualan. Kas keluar pada tanggal 25 Januari 2020, perusahaan membayar gaji untuk ketiga karyawannya. Kepada Alisa sebesar 3 juta menggunakan mata uang IDR melalui BCA. Ininya nomor referensi BKK 03 tanggal 25 Januari 2020 dibayarkan kepada Alisa sejumlah uang melalui BCA. Keterangan membayar gaji karyawan 3 juta rupiah. Maaf ya, ini sebelumnya mungkin typo. Nah, ini kita klik ini sebelumnya record journal entry. Nah, general journal kita klik BKK 04 tanggal 22 Januari 2020, memo menerima 3 gaji. Nah, ini untuk wage and salaries, debitnya 3 juta, NT no tax. Lanjut ke Bank BCA IDR dengan kredit 3 juta. Cuk, ini kategorinya L. Itu direkap hasil seperti ini. Lanjut. Bukti kas masuk pada tanggal 27, perusahaan melakukan transfer bank dari kas IDR sejuta ke Bank Mandiri Circuit BKM 04 kategori L. Kita klik banking spin money. Nah, kita bisa muncul seperti ini. Lalu kita cek Wino BKM 04 tanggal 27 Januari 2020 dengan nominal atau amount 1 juta. Untuk kategorinya L. To record. Ini akun transaksi akrual. Nah, ini contohnya setelah kita rekap sebelumnya. Standar balance sheet. Ini untuk balance sheetnya nih. Nah, untuk ini hasil dari cash disbursement. Nah, ini untuk hasilnya. Cash cessation. Ini contohnya ini keluar, oke.